asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada yang memperolok-olok, sehingga dalam hal ini dia sesungguhnya sudah melakukan dua kesalahan. Apa kesalahannya? Pertama, dia sudah memperolok-olok, itu adalah sebuah kesalahan sudah. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ternyata yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok, dia sesungguhnya akan malu sendiri. Kesalahan kedua, yang isyaratnya tentu saja jangan kita mudah untuk memperolok-olok, karena kita tidak tahu bagaimana hakikat kemuliaan dari seseorang. Karena sesungguhnya manusia itu kan hanya melihat sepintas, tidak tahu apa yang sesungguhnya ada pada diri seseorang. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengisyaratkan bahwasanya Allah itu tidaklah melihat dari bentuk fisik. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah melihat dari harta, dari rupa, dari keturunan. Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidaklah melihat kepada suwarikum, rupa fisik kalian, wa amwalikum, juga tidak melihat pada kekayaan. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati dan amal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang masih diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia kesehatan. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia iman, bisa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita lewat salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Hujurat. Dulu kita sudah sampai ke ayat yang ke-10 yang berbicara tentang persoalan pertikaian, bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, bahwasanya mereka sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya satu tubuh, menghindarkan pertikaian. Maka di dalam lanjutan ayat di surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal-hal yang sesungguhnya merupakan bagian dari sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian, yang Allah Subhanahu wa taala
mengajak kepada setiap kita yang beriman untuk menghindari hal tersebut. Adab, etika antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum itu memperolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari yang memperolok-olok. Wala nisa'un min nisa', demikian juga janganlah perempuan itu memperolok-olok perempuan yang lainnya. Asa ayyakunna khairam minhun, boleh jadi yang diperolok-olok, perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik dari yang memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan juga janganlah kalian itu saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, beri gelar. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, sesungguhnya seburuk-buruk nama itu adalah al-fusuq, kefasikan sesudah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, faulaika humudz zalimun, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan etika antara seorang mukmin dengan yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam ayat ini memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nidaul karomah, panggilan kehormatan terhadap orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum itu memperolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Ayat ini dikatakan dalam beberapa riwayat yang berkaitan dengan sababun nuzuli hadhil ayat, sebab turun dari ayat ini. Pertama, kata Ad-Dhahhak, nazalat fi wafdi Bani Tamim. Ini berkaitan dengan utusan dari Bani Tamim yang kita singgung dulu pada awal ayat di surah Al-Hujurat ini. Alladzina taqaddama dzikruhum fi bayani sababi nuzul ayah al-ula istahza'u bi fuqara'is sahabah, di mana mereka itu memperolok-olok, mencela, mencemooh fuqara'us sahabah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakir. Mithlu Ammar, seperti halnya Ammar bin Yasir, Khabbab, kemudian Bilal, wa Suhaib, wa Salman, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa ghairihim. Jadi dalam riwayat Ad-Dhahhak dikatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan utusan dari Bani Tamim, di mana mereka itu kemudian memperolok-olok sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu berada di dalam kefakiran, tidak punya kekayaan. Kemudian dalam riwayat yang lain, waqila nazalat fi Ikrimah ibni Abi Jahal. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Hina qadima al-Madinah musliman, ketika datang ke Madinah dalam keadaan muslim. Wa kana al-muslimuna idza ra'awhu qalu ibnu fir'aun hadhil ummah.
ketika melihat Ikrimah bin Abi Jahal, mereka berkata, wah, ini anak dari Fir'aun masa sekarang. Karena Abu Jahal itu seorang yang memang dikatakan adalah Fir'aun masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Fir'aun masa saya itu lebih parah lagi daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam. Karena ketika Fir'aun itu sudah hampir tenggelam pada saat ada di laut, kemudian dia berkata, kalau begitu saya akan beriman kepada ma'amana bihi Banu Israel, kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Namun Abu Jahal ketika mau meninggal dunia itu tidak seperti halnya Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dia bahkan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah mau mati meninggal dunia, bukan ada keinginan untuk bertaubat, malah terus mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah sampai mengatakan bahwa Fir'aun masa saya ini lebih parah lagi daripada Fir'aunnya pada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika orang-orang Muslim itu melihat Ikrimah bin Abi Jahal, mereka kemudian mencemoohnya. Ini dia anak dari Fir'aun, hadhil umat sekarang ini. Dan itu dilaporkan, diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang anaknya dari Abu Jahal, akan tapi tidak enak juga ketika dia kemudian sering diperolok-olok anaknya Fir'aun masa ini. Padahal Ikrimah bin Abu Jahal itu sudah masuk Islam. Maka turunlah ayat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada juga yang menyatakan bahwa hadhil ayat nazalat fi Sabit bin Qais. Ini berkaitan dengan Sabit bin Qais, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agak tuli. Nah, pada satu waktu dia itu ketika mau mendengarkan di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena agak tuli, kemudian mendekat, melangkahi sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga ada yang menegur Sabit bin Qais itu. Nah, Sabit bin Qais ketika ditegur, kemudian ternyata nggak terima. Dia malah mencela orang yang menegurnya dan kemudian menyatakan bahwasanya kamu ini adalah anak dari siapa itu, yang pada masa jahiliyah itu memang terkenal dengan aibnya. Sehingga orang tersebut kemudian merasa malu. Maka ayat ini kemudian turun berkaitan dengan hal tersebut. Ada juga riwayat yang lainnya yang menyatakan bahwasanya turun berkaitan dengan Ummu Salamah, seorang sahabat, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perawakannya itu pendek, yang kemudian oleh yang lainnya, oleh madu-madu yang lainnya dikatakan tentang itu, panggilan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namun apapun itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, la mani'a min ta'addudi waqa'i'in nuzul. Boleh saja atau boleh jadi memang sebab turunnya ayat ini banyak, akan tetapi semuanya itu kemudian mempunyai kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa di situ terjadi yang namanya olok-olok, dan olok-olok yang dilontarkan itu berkaitan dengan persoalan fisik, persoalan kekayaan, persoalan nasab, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa tidak seharusnya mereka melakukan hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum. Jangan satu kaum itu memperolok-olok kaum yang lainnya. As-sukhriyah di sini, olok-olok ini kata para ulama itu biasanya tujuannya adalah untuk memalukan dan juga supaya orang lain itu tertawa. Maka hal tersebut kemudian dilarang. Jadi yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan yang mulia itu sesungguhnya tidak ada yang tahu, di mana Allah katakan asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada yang memperolok-olok, sehingga dalam hal ini dia sesungguhnya sudah melakukan dua kesalahan. Apa kesalahannya? Pertama, dia sudah memperolok-olok, itu adalah sebuah kesalahan sudah. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ternyata yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok, dia sesungguhnya akan malu sendiri. Kesalahan kedua, yang isyaratnya tentu saja jangan kita mudah untuk memperolok-olok, karena kita tidak tahu bagaimana hakikat kemuliaan dari seseorang. Boleh jadi apa yang tampak di depan mata secara kasat itu adalah sesuatu yang sesungguhnya kita tidak tahu apa yang menjadi hakikatnya. Karena sesungguhnya manusia itu kan hanya melihat sepintas, tidak tahu apa yang sesungguhnya ada pada diri seseorang. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengisyaratkan bahwasanya Allah itu tidaklah melihat dari bentuk fisik. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah melihat dari harta, dari rupa, dari keturunan. Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidaklah melihat kepada suwarikum, rupa fisik kalian, wa amwalikum, juga tidak melihat pada kekayaan. Sebab diantara sebab turunnya itu kan ada yang dikaitkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara kekayaan memang tidak kaya, bahkan dikatakan fuqara, miskin, kefakiran. Maka Rasulullah menyatakan la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati dan amal kalian, perbuatan. Jadi di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena fisik yang bagus. Ada yang fisiknya tidak bagus akan tapi kemudian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah itu kalau secara rupa dia kan keturunan Afrika, orangnya hitam. Akan tapi kita akan mendapatkan bahwasanya beliau itu adalah seorang yang mendapatkan kedudukan yang terhormat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah memanggil Bilal, wahai Bilal,
saya mendengar suara terompah kamu di surga. Apa yang menjadi kebiasaan kamu? Jadi ada orang yang masih hidup, belum meninggal dunia, akan tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa dia nanti akan menjadi penghuni surga. Bahkan Rasulullah nyatakan sudah mendengar suara terompahnya di surga. Pacak itu sini kan namanya tok katok katok. Kalau sandal kan tidak begitu kedengaran itu. Tapi kalau pacak itu kan sudah kedengaran ajaran sakunya tok katok. Rasulullah nyatakan saya mendengar suara terompah kamu di surga. Apa yang menjadi amal kamu? Ternyata kata Bilal, amal yang istiqomah beliau lakukan, saya ya Rasul setiap kali berwudu, bersuci, saya kemudian sholat sunnah. Jadi keistiqomahan terhadap sholat sunnah sesudah wudu, sesudah bersuci ini yang di dalam riwayat itu ternyata mengangkat derajat dari Bilal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya tentu saja bukan hanya itu. Nanti akan ada orang mungkin tajiri apa jangan sholat anu malolo. Tidak kata jamaah isya yang penting sholat marena wudu. Itu kan merupakan amal tambahan, itu amal sunnah, di mana Rasulullah SAW kemudian kan meriwayatkan ada hadis qudsi dari Rasulullah SAW. Allah itu menyatakan bahwa tidaklah seorang hamba itu kemudian mendekatkan diri kepadaku bin nawafil. Jadi mendekatkan diri itu dengan amal-amal sunnah. Kalau yang wajib sudah biasa itu kan. Wajib memang harus dilakukan. Tapi ada yang menambah dengan amalan sunnah. Dan inilah yang nanti akan membuat seorang itu dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dekat kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi seakan-akan menjadi bagian dari dia. Saya akan menjadi tangannya, artinya tangannya kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Saya menjadi kakinya, kakinya dilangkahkan ke arah yang baik, kepada hal-hal yang baik. Dan kalau kemudian ada hal yang tidak baik, ditahan, tidak pergi ke tempat itu. Jadi bin nawafil. Takutnya nanti ada yang salah paham dengan hadis ini. Wah, kalau begitu saya memperbanyak sholat sunnah sesudah wudhu saja. Kak berdoa dan Allahu Akbar, marah, marilah. Apa yang sunat marina wudhu. Itu minan nawafil. Jadi artinya Bilal yang walaupun secara fisik itu dulu adalah mantan budak, hitam legam, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu orang yang tinggi derajatnya. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dan menjadi satu nama surat, yaitu Luqman Al-Hakim, yang di dalam riwayat itu dikatakan beliau secara fisik juga hampir sama dengan Bilal, orangnya hitam, akan tetapi menjadi seorang hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita, jadi sebuah nama surat di dalam Al-Qur'an. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Jadi bukan rupa fisik, bukan banyaknya harta, bukan tingginya kedudukan itu yang menjadi ukuran kemuliaan, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perbuatan kita. Di dalam kitab Al-Dasal Tanbihul Ghafilin, Nasaihul Ibad, itu ada sebuah riwayat
yang diceritakan. Ada seorang yang dia itu dikatakan alim. Dia pada saat lewat lihat seseorang yang sedang duduk-duduk. Kemudian dia katakan, ini orang duduk-duduk, kenapa enggak kemudian dia banyak zikir? Jadi dia seakan-akan meremehkan orang itu. Nah, malam harinya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pada saat mendekat Rasulullah ingin mencium tangannya, tidak mau Rasulullah. Ya Rasul, kenapa? Kau coba tanya kepada orang yang kamu tadi siang itu kamu celah. Besoknya dia datang kepada orang yang kemarin dia cemooh. Rajuk tojuk saya nggak dikir apa bojong tojuk. Kemudian dia tanyakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini dapat teguran gara-gara kamu. Kok gara-gara saya? Saya duduk-duduk di sini, kok tidak mencela kamu? Iya, saya kemarin seakan-akan meremehkan kamu. Tapi ternyata kamu itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya ingin tahu apa amalan kamu itu. Kata dia, saya tidak punya amalan, saya duduk-duduk seperti ini kok. Tidak ada amalan saya itu. Ya masa ini. Saya tadi malam bertemu dengan Rasulullah mau cium tangannya, beliau tidak mau, malengus. Katanya suruh datang kepada kamu, suruh tanya kenapa beliau itu malengus, tidak mau kemudian kepada saya. Akhirnya kemudian dia katakan, tidak tahu juga apa yang menjadi kebiasaan kamu. Tidak ada kebiasaan saya. Cuma saya itu kalau pas ingin bertemu dengan Rasulullah, saya kemudian baca ayat yang berkaitan Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu saya baca sholawat 1 kali. Hanya 1 kali kata dia. Iya 1 kali. Itu sudah jadi pengobat rindu saya kepada Rasulullah. Jadi ketika saya rindu kepada Rasulullah, saya baca ayat itu dan kemudian saya bersolawat kepada Rasulullah. Saya 1 kali. 1 kali cuma. Iya. Astagfirullah. Saya berkali-kali kalah kepada kamu yang 1 kali. Ya mungkin karena tadi keikhlasannya, kemudian kerinduannya yang begitu besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun 1 kali itu langsung kemudian mengena. Jadi bukan karena ingin sesuatu, sebab ada juga yang banyak baca sholawat akan tetapi tujuannya malah keduniaan. Banyak baca sholawat dia ya deki buat nasoki. Ya akhirnya yang dapat ya sokina. Jadi bukan karena kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi keinginan yang lainnya. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi yang diperolok-olok itu malah lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan kita tidak tahu gitu. Di dalam riwayat seperti yang pernah sering saya ceritakan, kita juga akan mendapatkan bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang kemudian dikatakan yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang lelaki penghuni surga. Yang dilihat oleh sahabat itu siapa ya? Ternyata seorang yang tidak mereka kenal itu. Siapa orang ini? Sampai 3 kali dan Abdullah bin Amr menyelidiki, dilihat itu amalannya biasa. Amalannya biasa. Apa yang menjadi kelebihan? Kadang ada hal yang tidak kasat mata,
tidak kita lihat secara fisik, akan tetapi kemudian apa yang berkaitan dengan hati itu yang membuat dirinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga baca cerita tentang seorang waliullah, cerita tentang seorang wali Allah. Terkenal dia seorang wali, kemudian datang yang lainnya ingin berburu. Sampai di sana, kemudian agak lama, sampai sholat itu, dia agak gimana ya, ini bacaan suratnya kurang srek ke saya, baca surah Al-Fatihah kok kurang ke saya, tajwidnya kurang, tidak jadi saya. Setelah itu kemudian dia pulang lewat hutan. Pada saat lewat hutan ternyata dihadang oleh singa, takut dia. Saat kemudian mau diterkam oleh singa, tiba-tiba datang tadi yang dia kemudian bertamu. Kemudian kata tadi yang dikatakan sebagai waliullah, sudah pergi kamu, pergi. Dan ternyata singa itu pergi, ikut apa yang menjadi perkataan sang wali itu. Dia kemudian heran, loh, saya ini meremehkan dia itu. Ternyata dia dengan izin Allah bahkan bisa mengusir singa. Apa yang dia katakan? Mungkin kamu meremehkan saya tahu kamu meremehkan saya. Karena mungkin bacaan surat saya kurang fasih. Akan tapi sungguhnya ketahuilah, saya ini melatih hati saya itu sangat lama. Untuk apa? Supaya tidak ada sesuatu pun yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu saya latih dan alhamdulillah berhasil, Allah memberikan hal itu kepada saya. Makanya walaupun ada singa itu di depan saya tidak takut itu. Karena yang saya takut itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru dia menyadari ternyata ada sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, kata dia, yang dimiliki oleh orang tersebut. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Tidak ada yang tahu apakah orang lain yang kita kenal itu lebih baik bahkan dari kita. Wala nisa'un min nisa'. Bahkan di dalam ayat ini Allah katakan demikian juga yang perempuan. Di dalam ayat Al-Quran itu biasanya kalau mukhatabnya yang dituju itu adalah laki-laki, mencakup perempuan juga. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan itu secara khusus? Ini untuk menekankan tentang pentingnya persoalan ini, sehingga di dalam ayat ini yang laki-laki itu disebutkan sendiri, perempuan pun itu juga disebutkan sendiri. Artinya bahwa ayat ini kemudian menegaskan laki-laki ataupun perempuan jangan sampai memperolok-olok orang lain. Karena boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Walaupun ternyata lebih baik yang memperolok-olok, tetap saja itu adalah satu perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala talmizu anfusakum, jangan cela diri kamu sendiri. Hal yang menarik di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala talmizu anfusakum. Yang kata para ulama, maknanya sesungguhnya adalah jangan mencela orang lain gitu. Tapi kemudian diungkapkan wala talmizu anfusakum. Isyaratnya adalah ketika kita mencela orang lain, apalagi itu adalah orang-orang yang beriman sesuai konteks yang ada di dalam ayat ini, pada dasarnya apa yang menjadi celahan kita itu nanti akan kembali kepada kita. Maka kemudian Allah katakan wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kamu sendiri. Mencela orang lain
itu hakikatnya yang mencela diri sendiri. Karena perbuatan kita kepada orang lain itu akan kembali kepada kita sendiri. Dalam satu riwayat misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan misalnya mengatakan, janganlah seorang anak itu mencaci orang tuanya. Sahabat bertanya itu, ya Rasul, masa ada anak mencaci orang tuanya sendiri? Kata Rasulullah, dia mencaci orang tua temannya dan temannya kemudian balas mencaci orang tuanya. Maka sesungguhnya secara hakikat dia itu mencaci maki, mencela orang tuanya sendiri. Karena dia yang memancing. Jadi memancing dengan terlebih dahulu mencaci maki, mencela orang tua dari orang lain, dari temannya. Temannya balas mencaci maki. Seandainya dia tidak mencela, tidak mencaci maki orang tua temannya, maka temannya itu tidak akan balas mencaci maki orang tuanya sendiri. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan dia itu pada dasarnya mencaci maki, mencela orang tuanya sendiri, akan kembali kepada dirinya. Ini juga bagian dari kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Jadi memperolok-olok itu kan menimbulkan rasa sakit hati. Mencela orang lain itu juga akan menimbulkan sakit hati. Kata para ulama, al-lamzu ini banyak dengan bil qaul, dengan kata-kata ataupun dengan isyarat. Sedangkan al-hamzu di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Humazah itu dengan perbuatan itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang pencela dan pengumpat. Jadi al-lamzu itu dengan lisan, dengan ataupun dengan isyarat mengejek, sedangkan al-hamzu humaza di situ adalah dengan perbuatan. Semuanya itu sama-sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah dua-duanya disebutkan secara khusus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling tanabazu bil alqab, saling menyebut dengan gelar-gelar yang tidak baik gitu. Di dalam riwayat Abu Jubairah ibnu Dhahak dikatakan kana rajul minna yakunu lahul ismani was salasah fayud'a bi ba'dihha. Pada masa jahiliyah itu biasa seseorang itu mempunyai beberapa lakop, julukan, ada 2 sampai 3, di mana kadang lakop itu ada yang sesungguhnya tidak bagus, sebutan-sebutan itu. Yang itu kalau diungkapkan pada dasarnya menyakiti orang yang diberi julukan itu. Sekendok, yang pincang, sekecak, hal-hal yang mungkin memang secara fisik ada pada diri orang tersebut, akan tetapi hendaknya hal tersebut kemudian jangan dijadikan sebuah julukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tanabazu bil alqab. Kana al alqab fil jahiliyah. Sebutan-sebutan seperti itu adalah biasa, banyak terjadi pada masa jahiliyah. Maka kemudian ketika ada seorang yang dipanggil dengan hal tersebut, yang lainnya kemudian menyatakan, ya Rasulullah innahu yakrahu, ya Rasul, dia itu tidak suka dengan sebutan itu. Maka kemudian turunlah ayat ini supaya menghindarkan diri dari sebutan-sebutan lakob, julukan-julukan yang tidak baik. Kalau julukan yang baik tidak apa-apa. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, itu kan menunjukkan
sesuatu yang istimewa pada diri Abu Bakar, seorang yang mendapatkan julukan yang istimewa karena keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang seperti itu diperbolehkan. Yang dimaksudkan di sini adalah julukan-julukan yang tidak disukai, yang di situ misalnya mengungkapkan aib, mengungkapkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang disebut itu. Wala tanabazu bil alqab. Ini juga adalah sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan seburuk-buruk nama sebutan yang diberikan adalah kefasikan sesudah keimanan. Sudah beriman akan tapi diingatkan dengan apa yang terjadi pada masa dia belum beriman, pada masa kefusukan. Sehingga misalnya Rasulullah kan melarang kita memberikan julukan kepada orang itu kafir, fasik, karena julukan yang seperti itu kalau tidak terbukti itu akan kembali kepada orang yang memberikan julukan itu. Itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah kemudian katakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak bertaubat, maka dia adalah orang yang zalim, berbuat aniaya baik bagi dirinya ataupun dengan orang lain. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi itu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas kemarin, itu merupakan bagian dari hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian. Mencemooh, ke orang yang dicemooh itu kalau tidak terima bisa tengkar, dipanggil dengan panggilan yang tidak baik, tengkar, atau kemudian dicela. Maka hal-hal yang seperti itu dilarang di dalam agama, karena sekali lagi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari bentuk fisik, bukan karena harta, kan tapi dari hati, dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan kita tidak tahu bagaimana sungguhnya kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita menghindarkan diri, jangan mencela orang lain, jangan mengejek. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan seorang yang kemudian mengejek orang lain itu bisa jadi nanti dia itu akan melakukan hal yang sama. Ada yang mengejek pas lupa, lupaan malam. Ternyata satu waktu Allah itu kemudian membalas apa yang dia katakan. Saat juga lupa juga dia beremah anlop pagi ya tadinya kemudian mengejek lupaan, ternyata dia dibuat lupa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah, artinya kalau ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia keimanan misalnya. Kita bersyukur bahwasanya kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang lain yang misalnya mungkin belum sadar supaya dia diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian memperolok-oloknya atau mengejeknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.